Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Pemusnahan Iblis Jahanam, memasuki part yang kedua. Untuk itu, untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, agar kalian paham dan mengerti keseluruhan alur ceritanya. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Untuk kalian yang belum subscribe, subscribe channel ini dulu. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Mari langsung saja kita mulai ceritanya ya teman-teman. Malam ini aku menginap di kos temanku, karena selain mengerjakan tugas kelompok, teman sekamarnya sedang pulang ke rumah karena ada acara keluarga, sehingga Laras tidak berani tidur sendiri di kosan. Sejak awal aku kenal dengan Laras, aku telah menceritakan bahwa aku adalah seorang anak indigo. Aku memang bukan orang yang terbuka untuk menceritakan bahwa aku adalah anak indigo, tapi ketika aku melihat dia pertama kalinya, ia adalah orang yang dapat dipercaya. Dan memang benar, Laras adalah sahabat dan teman yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, sampai sekarang kami berkawan baik. Sar, kamu gak ngelihat hal aneh kan? Tanyanya setelah kami selesai mengerjakan tugas dan bersiap keluar untuk makan malam. Ceritanya di tempat makan aja yuk, lapar berat nih aku, kataku sambil menariknya keluar kamar. Sejujurnya aku bukan lapar berat, tapi karena perempuan menyeramkan mengawasi kami dari tadi sore hingga sekarang ini di balkon kamar Laras. Kos tempat Laras tinggal sebenarnya sangat strategis. Selain akses ke kampus itu dekat, juga berada di tengah kota yang ramai. Namun ketika aku pertama kali menginjakan kakiku di sana, auranya sangat berbeda. Gedungnya yang besar dan megah itu nampak suram banget. Pertama kali aku sampai di sana disambut oleh perempuan menyeramkan yang terlihat di balkon lantai 2. Tepat di depan kamar Laras ternyata. Tidak hanya itu, di depan bangunan itu terdapat sebuah patung sosok raksasa yang sangat menyeramkan. Orang Jawa menyebutnya adalah Buto, dan di tangannya memegang sebuah lukisan sosok yang menyeramkan dan berambut gimbal. Di kanan kirinya terdapat cermin yang besar. Tempat kos Laras bertingkat 3, namun yang berpenghuni hanya lantai 1 dan 3. Kata Laras, lantai 2 adalah tempat tinggal induk semangnya. Tapi tempat itu sangat tertutup, pengap, dan lebih seram dari bangunan lantai 1 dan 2. Ras, apakah kamu merasa nyaman di sana? Tanyaku. Dia menghela nafas, meletakkan kembali makanan yang hendak ia gigit dan berpaling padaku. Sarah, kamu kira dengan aku hidup di tempat menyeramkan seperti itu, aku tenang? Dia malah balik bertanya padaku, lalu melanjutkan makannya yang tertunda. Laras pernah bercerita padaku ketika dia pertama kali tinggal di sana mendapatkan gangguan. Setiap jam 3 pagi, perempuan yang ada di balkon itu akan memainkan pintu dan jendela, membuka dan juga menutupnya. Ya, aku berkata padanya saat pertama kali berkunjung bila ada sosok perempuan yang tinggal di balkonnya. Laras awalnya takut, namun lama-kelamaan dia terbiasa dan dia terkadang akan terbangun pada pukul 3 pagi dan ketika mata kuliah pertama tertidur di pojokan. Semenjak saat itu aku berkata padanya tidak perlu takut pada hal-hal seperti itu. Dan beberapa hari kemudian dia sudah tidak tertidur lagi di kelas. Dan tadi sewaktu aku dan juga Laras sampai di kosan induk semang dan anggota keluarganya sedang berkumpul di ruang keluarga di lantai 2. Dan aku sempat mendengar mereka membicarakan Wangsit dan Kanjeng Ratu. Dan di sana di tengah-tengah mereka ada seekor kuda berkepala 2 dan 2 sosok menyeramkan induk semang. Laras membawa sebuah wadah, di dalamnya terdapat bunga 7 rupa dan 2 telur ayam dan beberapa batang dupa. Sebelum ketahuan karena mengintip, aku bergegas naik ke kamar Laras. Ras, sebenarnya induk semangmu itu memiliki peliharaan, kataku kemudian. Laras tersedak cepat-cepat meminum dan juga terbahak-bahak.
Iya, aku tahu ibu gendut itu memiliki 10 ekor kucing Anggora dan 2 kelinci Australia yang baru dibeli langsung dari Perth. Kan aku sudah memberitahumu, Rosara. Aku memutar bola mataku dan sedikit kesal berkata padanya. Dia memiliki seekor kuda berkepala 2, didampingi 2 iblis kecil bermata hitam. Laras mengguncangkan bahuku dan berkata, Astagfirullah, serius kamu? Enggak bercanda kan? Dia terlihat pucat dan ketakutan. Bahkan aku kehilangan selera makan, tidak berniat menyentuh nasi gudeg favoritku. Kita harus menghentikan ini, Ras. Atau kau ingin pindah kosan saja? Laras menoleh padaku. Ia nampak sedih dan aku tahu itu pasti karena tidak mungkin dia berpindah kosan. Perusahaan orang tuanya sedang tidak baik sekarang, dan dia mulai berhemat sejak saat itu. Aku mengusap punggungnya dan tersenyum padanya lalu berkata, semuanya akan baik-baik saja. Kami sekarang sudah berada di kamar Laras. Perempuan itu sudah berdiri di balkon. Sekarang dia malah nampak ketakutan, padahal sebelum kami pergi dia masih biasa saja. Apakah ada yang mengikuti kami? Gumamku dalam hati. Aku mengedarkan pandangan pada seluruh ruangan kamar itu, dan tidak tampak ada yang mengikuti kami. Mungkin karena aku bisa melihatnya. Mungkin dia ketakutan, pikirku. Kami akhirnya bersiap untuk tidur. Mulai dari membersihkan diri dan juga berdoa bersama untuk menolak roh-roh jahat. Setelah itu, aku dan juga Laras tidur. Belum lama memejamkan mata, aku telah sampai di alam mimpi. Di sana, aku melihat si kebaya kuning melambai padaku, dan aku menghampirinya, namun kemudian raut wajahnya sangat panik lalu berkata, Nak, kamu harus menyelesaikannya sekarang juga. Ajak temanmu keluar dari sana malam ini juga. Dia mendorongku dan aku tersadar dari tidurku. Samar-samar aku mendengar suara deruk kaki. Itu bukan kaki manusia. Suaranya seperti tapal kuda. Aku mengedarkan pandanganku. Wanita yang ada di balkon sekarang telah masuk ke kamar Laras. Raut wajahnya semakin ketakutan. Dari tatapannya dia meminta tolong. Aku tidak mengerti dia ingin meminta tolong apa, jadi ku abaikan saja. Ku bangunkan Laras agar mulai mengemasi barang-barangnya. Laras, bangun. Dia mulai terjaga dan kemudian mengucek matanya lalu menyaut. Ada apa, Sar? Apakah sudah pagi? Cepat kemasi barang-barangmu. Kita ke rumahku sekarang juga. Aku sudah menyuruh sopir kakekku untuk menjemput kita. Dia nampak bingung. Sudah, jangan banyak bertanya, nanti akan aku ceritakan, kataku padanya, dan akhirnya kami mulai mengemasi barang-barang. Hanya membawa barang berharga dan baju-baju saja, sisanya kami akan mengambilnya besok hari. Sopir Eyangkung sudah sampai pada kala itu. Ketika kami tiba di luar dengan barang-barang yang bisa kami bawa, aku mendengar suara kuda itu, dan suaranya hampir dekat. Aku mengajak Laras lebih cepat lagi. Namun, belum sampai kami di dekat mobil, kuda dan juga kedua perempuan bermata hitam itu menemukan kami kala itu. Aku kemudian melepaskan kalung yang kupakai di leherku, dan aku berdoa sambil menunjukkan kalung pada makhluk itu. Dan ya, makhluk itu tidak mendekat dan kami bergegas masuk mobil dan berlalu. Aku melihat ke balkon, wanita itu berdiri di sana, masih dengan tatapan minta tolong dan tidak rela ditinggalkan. Sar, ada apa sebenarnya? Tanya Laras ketika di perjalanan. Aku menghela nafas lalu mulai bercerita tentang mimpiku dan apa yang kulihat tadi siang ketika ke kosannya. Sepertinya makhluk itu merasa terancam dan mencari kita, Ras. Tapi makhluk itu tidak bisa keluar dari sana karena diperintahkan hanya di tempat itu, kataku kemudian. Oh iya, Sar, sebenarnya setiap malam yang menggangguku adalah suara derap kaki kuda itu. Kadang-kadang ada suara tertawa dari lorong-lorong, bukan dari balkon. Dan katanya, dulu di balkon kamarku itu ada perempuan yang jatuh dari sana dan meninggal dunia. Terang Laras padaku. Aku jadi teringat wanita di balkon itu. Itu pasti yang dimaksud oleh Laras. Pak, kita putar balik sekarang saja ya kembali ke kosan, kataku pada Pak Sopir. Lalu aku menelepon kakekku untuk menyusul kami. Sesampainya di sana, aku bergegas turun menuju lantai 2, tempat di mana biang kerusuhan ini terjadi ataupun tinggal.
Aku mempercepat lariku karena sudah geram pada si gendut pemilik kosan itu, mengetuk pintu kamarnya dengan tidak sabaran. Setelah 1 menit kenop pintu berputar, tanda si empunya kamar telah terbangun. "Ibu, Anda harus menghentikan kegilaan ini. Anda tidak berhak menghilangkan nyawa orang yang tidak berdosa sebagai pengganti dosa ibu." Anak ingusan, apa maksudmu berkata seperti itu? Anak kemarin sore saja sudah sok menasihatiku. Katanya tidak mau kalah. Ibu melakukan pesugihan kan? Kuda itu sekarang mengincar teman saya. Hentikan atau Anda akan menyesal selamanya, teriakku padanya. "Oh, jadi kamu mengetahuinya? Bukan temanmu, tapi nyawamu lah yang akan melayang kali ini." Katanya sambil berlalu masuk ke kamarnya lagi dan membanting pintunya. Kemudian Laras, Yangkung, dan juga Wana, dan juga Aryo juga datang kala itu. "Sarah, kamu gak kenapa-napa kan?" tanya Yangkung lalu menggeleng dan tersenyum. Di belakang mereka nampak si kebaya kuning. Dia menatap ke lantai atas, dan aku segera mengerti bahwa kunci dari semua itu ada di atas sana, yaitu si perempuan balkon. Aku bergegas berlari ke atas disusul oleh Aryo dan juga Laras, kemudian eyang-eyang yang sangat pengertian itu. Aku meminta kunci kamar pada Laras, membukanya, dan masuk mencari si perempuan tersebut. Ya, dia masih di sana. Di balkon itu bersama si kebaya, aku menghampiri mereka. "Apa yang terjadi padamu? Apa yang dilakukan makhluk-makhluk itu padamu?" kataku langsung pada inti permasalahannya. Belum juga perempuan itu menjawab, aku mulai mendengar suara langkah kuda itu. Refleks aku berteriak, "Yang mana? Tolong tahan makhluk itu sebentar." Namun aku terlambat. Kuda itu ternyata menerobos masuk terlebih dahulu, berlari ke arahku, mendorongku dengan kedua kakinya, dan aku terpental. Aryo buru-buru membantuku berdiri. Kuda itu kembali ingin menyerangku, namun perempuan itu menghalaunya, dan kemudian ia terpental hampir terjatuh dari balkon. Kemudian aku menangkap tangannya, membuatnya kembali ke atas, dan aku samar-samar melihat apa yang terjadi di sana. Aku melihat ia bertengkar dengan induk semang gendut itu, membicarakan tentang pesugihannya juga. Dan ya, si induk semang itu sangat acuh tidak acuh pada keluhan anak kosnya. Perempuan itu bernama Artika. Dia rajin beribadah, dan oleh sebab itu dia mendapatkan gangguan dari kuda dan juga 2 iblis itu. Sampai suatu hari dia mendengar pembicaraan induk semangnya dengan seorang laki-laki tua. Dia mengatakan jika lukisan dan juga cermin yang ada di patung itu masih berdiri kokoh, maka pundi-pundi uang akan terus mengalir. Malam harinya ketika hendak memecahkan cermin dan lukisan itu, Artika diserang oleh 2 iblis dan 2 kuda itu, dan terjatuh dari balkon lalu meninggal dunia. Dan sejak saat itu, dia bertempat di balkon ini. Aku tersadar kemudian berteriak pada Laras, "Ras, cermin sama lukisannya hancurin cepet." Laras mulai berlari ke bawah diikuti Yangkung kala itu. Aku, Aryo, mencoba menahan iblis-iblis itu agar tidak melukai Laras dan juga Yangkung. Si kebaya dan juga Artika membantu kami untuk menahan iblis-iblis itu. Kulihat dari atas, Laras dan juga Aryo telah sampai di patung itu dan mulai menghancurkan cermin di sebelah kanan. Ketika cermin itu pecah berkeping-keping, salah satu iblis bermata hitam itu musnah. Kemudian lukisan itu dihancurkan, dan seketika itu juga kuda berkepala 2 itu lenyap. Dan yang terakhir cermin di sebelah kiri dan iblis jahat itu hancur pula. Selesai sudah dengan iblis-iblis jahat itu, kemudian kami mengantar Artika pergi dengan doa. Artika kembali kepada sosoknya yang cantik, dan kemudian berterima kasih kepada kami. Cahaya putih menyelimutinya dan membawanya ke angkasa, ke tempat yang lebih indah. Sejak malam itu, Laras tinggal bersama kami di rumah Yangkung. Dan dengan kosan itu, keesokan harinya ada 2 orang yang pindah. Kemudian minggu berikutnya beberapa anak lain juga pindah pula. Ku dengar pula saat ini hanya 4 kamar yang berisi karena sudah tidak ada lagi yang terpikat sebab pemikatnya telah musnah. Kring, kring, kring. Suara bising jam beker membangunkanku dari alam mimpi.
Kulihat Laras di sebelahku masih tertidur pulas. Aku meregangkan otot-ototku sejenak, lalu kemudian mengambil ponselku yang ada di atas meja. Kulihat ada pesan masuk dari Raisa. Mbak, apa kabarmu? Kuharap kamu baik-baik saja di sana. Aku, ayah, dan juga mama di sini sehat-sehat saja. Kami sangat merindukanmu. Sudah seminggu ini kamu tidak menelepon. Apakah menjadi mahasiswi membuatmu sangat sibuk? Jangan lupa makan. Jangan menyusahkan Yangkung di sana ya. Jangan sampai kamu semakin kurus. Oh iya, besok aku akan berangkat ke Jogja karena sudah selesai ujianku. Tunggu aku ya, Sista. Aku tersenyum membaca pesan dari adikku. Dia masih sama, seorang gadis yang polos dan apa adanya. Seseorang yang sangat hangat dan pengertian. Beruntungnya mempunyai adik seperti Raisa. Setelah membalas pesan dari Raisa, aku pun kemudian membangunkan Laras. Kemudian bersiap untuk ke kampus. Memang sudah tidak ada jadwal kuliah, namun ada tugas akhir yang harus kami kumpulkan sebelum libur panjang ini. Aku dan juga Laras segera meluncur ke kampus, menuju ruang dosen dan mengumpulkan tugas. Setelah itu kami pergi untuk sarapan. Kami memang sengaja untuk sarapan di luar, sekalian jalan-jalan, ya untuk meredakan pikiran yang lelah setelah ujian dan kejadian-kejadian di luar nalar yang sangat mengganggu. Pagi ini Raisa mengirim pesan lagi. Ia berkata bahwa 1 jam lagi akan sampai di stasiun. Raisa kali ini ke Jogja sendirian karena orang tuaku ada dinas di Surabaya 1 bulan ke depan. Ketika aku hendak berangkat, pintu depan diketuk seseorang. Sebentar, kataku sambil berjalan tergesa-gesa ke depan. Kubuka pintu, nampak wajah tampan Aryo dengan senyum manisnya. Sarah, sudah mau berangkat? Tanyanya padaku. Ah, iya nih Yok. Kamu ada apa kemari? Oh iya, silakan masuk, kataku. Aryo menggeleng lalu menarik tanganku, membawaku ke mobilnya. Ini membuatku bingung, bahkan aku tidak memiliki janji dengannya. Namun, mengapakah dia mengajakku pergi? Eyangmu menyuruhku untuk menemanimu ke stasiun. Tadi pagi eyangmu itu menelpon eyangku. Katanya kemudian saat gestur wajahku nampak bingung dengan sikapnya. Aryo membukakan pintu untukku dan kemudian mengisyaratkanku untuk masuk. Aku menurut dan dia kemudian duduk di belakang kemudi. Mobil melaju membelah jalanan Yogyakarta kala itu. Kami tidak banyak bicara ketika dalam perjalanan. Aku lebih banyak diam, tentunya hanya menjawab seperlunya saat Aryo bertanya. Oh ya, Sar, tadi pagi eyangmu ke rumah mengajak eyangku pergi. Mungkin sampai rumahnya nanti sore, katanya kemudian. Oh, pantas saja, aku tidak melihat Yangkung sejak pagi tadi. 1 jam yang canggung akhirnya selesai, kami telah sampai di stasiun. Aku dan juga Aryo berjalan beriringan menuju tempat tunggu penumpang untuk mencari Raisa. 15 menit sebelum kami sampai, kemudian Raisa ini mengabari bahwa telah sampai di stasiun. Mataku mencari-cari keberadaan Raisa, dan pada detik berikutnya aku melihat seorang perempuan yang mengenakan kaos putih seperempat lengan, dipadukan dengan celana jeans warna denim, dan diserasikan dengan sepatu berwarna senada dengan kaosnya, menyeret kopernya dan di pundaknya tersambir jaket denim. Penglihatanku tidak salah lagi kalau itu pasti adalah Raisa. Aku sangat mengenali jaket di pundaknya itu. Tanpa sadar aku menggenggam tangan Aryo dan mengajaknya berlari menghampiri Raisa. Setelah sampai di belakang Raisa, aku menepuk bahunya, kemudian ia berbalik dan senyumannya merekah ketika melihatku lalu memelukku. Setelah itu dia berpaling pada Aryo lalu berbalik menatapku dengan tatapan nakalnya. Oke, pasti dia mulai berpikir yang aneh-aneh tentangku dan Aryo. Lalu dia dengan polosnya menyeletuk. Mbak Sarah, itu calon mas aku ya? Katanya padaku dan kemudian dia menjabat tangan Aryo sembari memperkenalkan diri. Dibanding aku, Raisa ini memang lebih ekstrovert, sedangkan aku sangat introvert. Terkadang aku merasa malu ketika bersama Raisa karena dia sangat suka usil dan menggoda. Sebelum dia bersuara lagi, aku menyeretnya ke dalam mobil.
dan menyuruh Aryo cepat-cepat melajukan mobil dengan dalih Yangkung sudah menunggu kami. Malam harinya setelah kami makan malam, Raisa membantu aku dan juga Laras mencuci piring dan membereskan meja makan. Setelah itu, kami membantu Laras berkemas karena sebentar lagi dia akan dijemput taksi online untuk mengantarnya pulang ke rumah. Padahal, aku sudah menawarkan agar berangkat besok pagi atau kalau tidak agar diantar oleh sopir kami. Namun ia tidak mau dengan dalih ibunya sangat merindukannya. Memang rumahnya tidak terlalu jauh, hanya memakan waktu 1,5 jam perjalanan. Tidak beberapa lama kemudian setelah berkemas, taksi yang dipesan pun sudah tiba. Kami semua mengantar Laras sampai ke depan rumah. Aku memeluknya, mengatakan selamat berlibur dan menitip salam untuk keluarganya. Tidak lupa untuk mengabari jika sudah tiba di rumah. Laras kemudian mencium punggung tangan Yangkung untuk berpamitan. Kata Yangkung jangan betah-betah di rumah karena dia akan sangat merindukan Laras. Mendengar itu, ya kami semua terbahak-bahak, kemudian memeluk Raisa, lalu masuk ke taksi untuk segera melesat ke kampung halaman. Sebelum Pak sopir melajukan mobilnya, Laras ini melambai pada kami dan mengucapkan sampai jumpa. Kami balas melambai dan tersenyum hingga taksi membawa Laras menjauh dan tidak terlihat lagi. Sepeninggalan Laras, aku, Raisa, dan Yangkung bercengkrama. Raisa dengan semangat menceritakan tentang ujiannya, perjalanannya dari Jakarta ke Jogja, dan masih banyak lagi hingga tentang perempuan berkebaya kuning yang selalu mengikutiku. "Mbak, apakah dia masih terus mengikutimu?" kata Raisa kemudian. "Siapa?" Yangkung yang menimpali. Lalu aku menggandeng tangan Yangkung mengajak ke kamarnya dan Raisa mengikuti di belakang. Sesampainya di kamar, aku berhenti di depan lukisan besar. Di sana terlukis wajah cantik dengan balutan kebaya kuning yang sangat cocok dengan perawakannya. Raisa memandangku menuntut penjelasan, namun aku berpaling pada Yangkung. "Eyang, siapa dia sebenarnya?" "Dia yang selalu bersamaku." Yangkung hanya terdiam, namun raut wajahnya berubah seketika seperti ada kesedihan yang kembali terkuak. Yangkung menatapku. "Dia akan selalu menjaga kalian." "Ya emangnya siapa dia, Yangkung?" tegasku, dan Yangkung menimba-nimba sebentar. Lalu dengan tatapan sendu berkata, "Dia adalah Sriningsih." Setelah mengetahui bahwa Sriningsih adalah pelindung, maka tidak apa jika dia selalu mengunjungi Raisa. Ya, Raisa ini selalu dikunjungi oleh Ningsih ternyata saat aku mulai menetap di Jogja. Raisa memang orang yang peka, namun bedanya dia tidak dapat melihat apa yang aku lihat. Dia hanya bisa merasakannya saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena tidak ada yang bisa mengancam Raisa meskipun di rumah kami masih terdapat perempuan berbaju merah menyeramkan itu. Tapi semenjak aku tidak takut padanya dan meminta untuk rumah kami dibersihkan secara ritual keagamaan, sosok wanita itu sudah tidak berani masuk ke dalam rumah. Hanya di teras dan juga kadang-kadang memohon untuk diperbolehkan masuk ke rumah lagi, namun aku acuh padanya karena dia telah menggangguku selama 10 tahun. Malam ini, entah mengapa cuaca Jogja tidak bersahabat. Langit menjadi kelabu, petir menyambar-nyambar. Gemuruh riuh, hujan akan segera datang. Padahal aku dan juga Raisa berencana untuk jalan-jalan ke Malioboro malam ini. Tapi sepertinya akan menjadi sebuah wacana saja. Kan, Mbak sih nggak mau diajakin tadi sore. Tuh, hujan kan, nggak jadi deh. Gerutu Raisa dengan bibir mengerucutnya yang membuatnya semakin menggemaskan ketika dia sedang kesal. Aku hanya tersenyum menghadapi tingkahnya yang masih seperti anak TK yang lupa tidak dibelikan permen. Akhirnya aku memutuskan untuk mengajaknya menonton drama Korea saja. Jika sudah merajuk, Raisa harus diluluhkan dengan drakor. Kami kemudian men-setting kamar tidur menjadi bioskop mini ala Sarah dan Raisa, menyiapkan popcorn, soda, dan jadilah kasur kami ini mini bioskop yang lengkap. Aku menutup mata ketigaku terlebih dahulu. Aku ingin malam ini bebas tanpa gangguan. Kami akhirnya terlarut dalam dunia drama.
Setelah kami menghabiskan 3 episode, kantuk menguasaiku. Akhirnya, aku mulai merebahkan badanku. Mataku sangat berat dan aku tidak ingat apapun lagi. Namun sayup-sayupku dengar sebuah suara memanggil namaku. Sarah, Sarah, Sarah. Aku membuka mataku, perlahan mencoba bangkit dari tidurku. Namun aku tidak bisa. Tubuhku kaku membeku. Ku coba untuk memanggil Raisa yang membelakangiku, tapi suaraku tidak keluar. Aku mencoba berteriak, namun nihil, aku tidak bisa bersuara. Aku kemudian menoleh pada pintu tempat suara yang memanggilku berasal. Di sana berdiri nenekku dengan tatapan marah. Dia mulai berteriak dan dengan cepat menuju arahku, menindihku dan mulai menyerapahiku. Dasar perempuan jalang, karena kau terlalu bersinar, semua rencanaku berantakan. Aku hanya terdiam karena tidak mengerti apa yang dipermasalahkan. Aku tidak mengerti apapun tentang rencana yang disusun nenekku. Yang ku ketahui dahulu nenekku begitu menyayangi aku. Dasar anak tidak tahu diuntung. Kau harus bertanggung jawab. Aku akan mengambil jiwamu. Katanya kemudian tertawa hingga memekakkan telingaku. Setelah tawanya terhenti, ia mencekiku hingga napasku semakin sesak. Tubuhku masih kaku, tidak bisa digerakkan. Nafasku semakin berat dan berpikiran akan berakhir sudah hidupku di sini. Aku merapalkan doa-doa yang kuingat di sisa-sisa napasku. Lama-lama cekikan di leherku mengendur dan aku membuka mataku yang terpejam. Aku melihat ada Sri Ningsi di sana menarik Yangti. Terlihat mereka berdebat, tapi aku tidak mendengarnya dengan jelas. Dan sayup-sayup mulai terdengar suara Raisa memanggilku. Aku tersentak ketika dia menyentuhku. Tubuhku akhirnya sudah bisa berfungsi kembali. Aku bangkit dari tidurku lalu memeluk Raisa dan menangis. Raisa menenangkanku. Setelah cukup tenang, aku menceritakan apa yang ku alami pada Raisa. Sudah mbak, jangan dipikirkan lagi. Itu hanya bunga tidur. Mungkin Yangti mau kita mengunjunginya. Lalu aku berpikir mungkin benar kata Raisa, Yangti ini ingin kami mengunjungi makamnya. Kalau begitu, besok kita ke makam Yangti ya dek. Pagi-pagi aku dan juga Raisa siap untuk pergi ke makam nenek. Kami mengajak Yangkung, tapi kata Yangkung pagi ini ada pelanggan yang ingin berkunjung ke rumah untuk membeli lukisan. Jadilah aku dan juga Raisa pergi berdua diantar oleh sopir. Sejujurnya aku tidak suka pergi ke tempat pemakaman umum karena di sana banyak sekali makhluk-makhluk yang menyeramkan. Mulai dari kuntilanak hingga hantu tanpa kepala ada di sana. Ada juga arwah yang masih penasaran berkeliaran di sebelah makamnya dan masih tidak percaya bahwa ia telah meninggal dunia. Sesamanya di makam, kami membeli bunga tabur dan air mawar di pintu makam. Tidak jauh dari sana berdiri seorang perempuan berbaju putih dan apa yang ada di tangannya, dia membawa kepalanya sendiri di tangannya. Raisa, jangan lewat situ ya. Ada perempuan yang lagi megangin tangannya gini, kataku sambil memperhatikan bagaimana posisi wanita itu. Penjual bunga yang ada di depanku kemudian bergidik ngeri. Mbak, lain kali jangan kayak gitu di depan orang yang gak kita kenal kata Raisa mengingatkan. Memang dari dulu dia selalu seperti itu. Katanya dia tidak ingin orang-orang menganggapku aneh karena kemampuanku ini. Akhirnya kami menuju makam Yangti. Sesamanya di sana, nama di batu nisannya berubah menjadi Sri Ningsi. Padahal terakhir kali kesini namanya masih Sulastri. Aku dan juga Raisa saling berpandangan, bingung tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dengan semua ini. Akhirnya kami berdua mencari kuburan Yangti yang sebenarnya. Kami telah mengitari semua makam dan tidak ada yang bernama Sulastri. Akhirnya kami menyerah dengan keanehan ini dan akan menanyakan semua ini pada Yangkung. Sebelum pergi, kami menabur bunga dan berdoa untuk Sri Ningsi. Mbak, itu Yangti, teriak Raisa. Tiba-tiba aku menoleh tempat yang ditunjuk oleh Raisa itu. Namun sudah tidak ada siapapun di sana. Raisa berlari menuju tempat itu. Aku ingin mengejarnya, namun tiba-tiba ada yang mencengkeram tanganku.
Aku menoleh ke samping, ada Yangti di sana. Aku terkejut. Yangti? Ucapku terbata. Dia hanya tersenyum sinis dan berkata, adikmu yang akan menjadi gantinya. Setelah itu Yangti menghilang dan Mbak Sarah, tolong. Ketika aku menoleh, Raisa ini sudah ambruk tidak sadarkan diri di dekat pohon kamboja. Raisa, bangun. Kamu dengar aku kan? Bangun, bangun. Teriakku sambil terisak. Aku sangat frustasi karena Raisa tidak kunjung bangun. Akhirnya aku berusaha mengangkatnya, memapahnya sampai ke pintu makam. Pak Junet, tolong Pak. Teriakku pada Pak Junet, sang sopir Yangkung. Loh, Mbak Raisa kenapa, Mbak Sarah? Kok pingsan begitu? Tanya Pak Junet sambil membopong Raisa ke mobil. Pak, langsung ke rumah sakit saja ya Pak. Saya kabari Eyang dulu, kataku sambil gusar. Aku mengabari Yangkung bahwa Raisa tidak sadarkan diri dan aku membawanya ke rumah sakit, meminta Eyang untuk menyusul kami. Aku tidak mengabari orang tuaku karena mungkin saat ini mereka sibuk dan biar nanti saja ketika sudah jelas apa sakitnya Raisa. Sesamanya di rumah sakit, Raisa ditangani oleh tim dokter di unit gawat darurat. Aku menunggunya di ruang tamu sambil menunggu Yangkung, sedangkan Pak Junet berbaik hati untuk mengurusi administrasi dan berkas-berkas Raisa. Tidak lama kemudian, Yangkung, Eyang Wana, dan Aryo kemudian datang. Duk, bagaimana keadaan adikmu, Duk? Tanya Yangkung. Aku hanya menggeleng dan segera merangkul Yangkung lalu menangis kembali. Andaikan aku dan juga Raisa tidak pergi ke makam, andaikan aku tidak memiliki kelebihan ini, semuanya tidak akan sekacau ini. Semuanya salahku karena hidup bersinggungan dengan makhluk dari dimensi lain. Aku semakin terisak dan merutuki diriku sendiri karena kelebihan bodoh ini menjadikan adikku ini korbannya. Bagaimana jika Raisa tidak bangun? Apa kata orang tuaku nanti? Mereka akan membuangku dan juga membenciku. Eyang, aku ingin mata ketigaku ini dihancurkan saja, kataku pada Yangkung setelah tenang. Belum sempat menjawab pertanyaanku, dokter keluar dari ruangan. Bagaimana keadaan cucu saya, Dok? Tanya Yangkung pada dokter. Jadi begini, ada keanehan yang terjadi. Kami tidak menemukan apapun yang salah dari diri pasien. Semuanya baik-baik saja. Namun pasien tidak bisa sadarkan diri. Jelas dokter. Apakah maksud Anda adik saya koma, Dok? Tanyaku kemudian. Dokter hanya mengangguk dan meminta maaf serta berkata akan memberikan yang terbaik untuk Raisa. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya lagi ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa pula untuk kalian subscribe channel ini untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Cerita kali ini nantinya akan berlanjut ke part yang ketiga, sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi nantikan terus ya teman-teman. Sekian video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.